Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan ke kita semua yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Allah kita sungguh dahsyat. Kita hari ini bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua, kita saat teduh sejenak, kita bersyukur secara pribadi. Mazmur Daud. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damaskus, supaya ia meminta laki-laki atau perempuan yang menangkap mereka dan membawa mereka. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia melihat dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya hati kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu juga dipermuliakan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami Bapa mendapatkan makna di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita hari ini mengisahkan tentang Saulus. Bagaimana Tuhan
mengubahkan dia dari seorang penjahat menjadi seorang Rasul Tuhan. Mengatakannya, ketika firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Terjadilah penganiayaan. Salah satu penganiaya itu disebut dengan nama Saulus. Saulus dari Tarsus, ya. Saulus, dia sangat terkenal. Pertama-tama dia terkenal sebagai penganiaya yang mengejar-ngejar seluruh murid Yesus dimanapun mereka berada. Itulah misi Saulus. Saulus melakukan misi untuk menghentikan penyebaran Injil dengan caranya yang jahat dan sangat kejam. Saulus yang mengejar, menganiaya hingga mengizinkan membunuh, memenjarakan pengikut jalan Tuhan, maksudnya pengikut Yesus Kristus. Hati Saulus dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan kepada jemaat pengikut jalan Tuhan. Saulus yakin dengan semua yang dilakukannya adalah benar, mengingat bahwa Saulus didukung oleh para imam besar dan memiliki wewenang yang diterima Saulus melalui keputusan yang tertulis sebagai mandat untuk memberantas semua pengikut Kristus. Jadi dia mendapatkan sebuah mandat bahwa dia boleh memenjarakan, bahkan jika perlu membunuh pengikut jalan Tuhan. Namun dalam perjalanan menuju Damsyik, tiba-tiba cahaya dari langit memancar mengelilingi. Saat Paulus berjalan dari Yerusalem menuju ke Damsyik, dia melihat sesuatu. Cahaya dari langit mengelilingi dia. Lalu mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jadi tema kita hari ini adalah hidup yang diubahkan Kristus. Hidup yang diubahkan Kristus. Kita akan belajar dari kisah Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus diubahkan sehingga kita juga memiliki hidup yang diubahkan oleh Kristus. Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mendapatkan tiga hal dari firman Tuhan hari ini. Sesuai dengan pertanyaan ini, apakah yang dimaksud berubah atau diubahkan? Kalau kita melihat dari arti kata perubahan, sering disebut dengan transformasi. Dia diartikan sebagai suatu perubahan rupa. Kalau kita melihat ini ya, ini namanya kupu-kupu. Kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu, dia adalah satu makhluk yang lembut kecil, namanya larva. Larva lembut. Di sekolahan dikatakan ini metamorfosis ya. Setelah jadi larva, dia menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu yang dewasa. Ya, ulat. Kadang-kadang orang kalau melihat ulat itu agak geli. Tapi kalau melihat kupu-kupu, enak rasanya, cantik, indah, enak dipandang mata. Seperti itu. Terjadi perubahan rupa, fisiknya, rupanya. Ya, kalau sesuai dengan
KBBI, transformasi itu dikatakan berubah bentuk, rupa, atau karakter, atau apapun itu, seperti itu. Jadi terjadi satu perubahan di dalam diri seseorang. Itu yang dikatakan. Mungkin dari yang kecil menjadi besar, atau itu perubahan fisik ya. Dari yang kasar menjadi lemah lembut. Dari yang kurang pintar menjadi orang jenius. Terjadi satu perubahan, terjadi satu transformasi di dalam diri seseorang. Tadi kita sudah mengatakan bagaimanakah seseorang itu dapat mengalami perubahan dan pertobatan. Kalau kita melihat dari kisah Paulus tadi, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, ya, memiliki pengalaman pertemuan secara langsung dengan Tuhan. Memiliki pengalaman pertemuan secara langsung dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bertindak sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau kita lihat kejadian bagaimana Rasul Paulus bertemu dengan Yesus ketika cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Fenomena ini adalah kejadian yang tidak asing sebenarnya bagi Paulus ya, bagi Saulus ya, masih Saulus namanya ya. Kenapa dikatakan tidak asing? Melalui kehidupannya sebagai seorang yang memiliki latar belakang, ya, dapat dikatakan dia adalah seorang teolog dari mazhab Farisi dengan paham kitab Taurat Musa. Dia juga paham dengan kitab para nabi. Rasul Paulus tentu sangat memahami bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya. Kita juga bisa mengingat bagaimana Tuhan itu, Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada nabi-nabi, seperti pertemuan Musa ya dengan Tuhan melalui api pada saat itu. Rasul Paulus memahami sekali bahwa dia sedang bertemu dengan seseorang yang memiliki kuasa yang besar atas bumi ini. Ia sempat mengatakan, "Siapakah engkau Tuhan?" Atau "Siapakah engkau Tuhan?" Ada yang mengatakan, menerjemahkan seperti itu. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya dia sadar bahwa yang datang kepada Saulus pada saat itu kepada dirinya adalah Tuhan yang memiliki kuasa seperti itu. Walaupun di dalam pertanyaan tadi Rasul Paulus masih sempat bertanya, ya, memastikan dengan pertanyaan siapakah engkau Tuhan, sesungguhnya dia sangat mengerti yang mendatangi dia sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang dia aniaya. Yang kedua adalah Yesus mampu menghancurkan kekerasan hati dan kesombongan seseorang. Ini berhubungan dengan kerendahan hati. Rasul Paulus adalah seseorang yang dapat melakukan apapun. Dia memiliki kuasa karena dia diberikan kuasa itu kepadanya. Apa yang tidak boleh dia lakukan? Ya, keakuannya itu ada. Aku ini Saulus. Engkau itu siapa? Saya seorang teolog, seorang yang berhikmat, ya, mempunyai seorang guru yang luar biasa, Gamaliel, guru besar. Bahkan saya dipercaya oleh para imam-imam besar di Yerusalem
memiliki pangkat, memiliki jabatan. Tapi Yesus akan menghilangkan kesombongan, kekerasan hati seseorang. Dia mampu melakukan itu. Jadi jika kita juga ingin diubahkan oleh Kristus, kita harus memiliki kerendahan hati di hadapannya. Ini saat Saulus bertemu dengan Tuhan, dia dikelilingi oleh cahaya yang mancar dari langit, membuat Saulus tersungkur ke tanah. Ya, ternyata Saulus bisa berjatuhan di atas tanah. Orang berjatuh dalam dasar masih kotor ya. Tersungkur jatuh itu mungkin dalam keadaan bisa juga kita katakan seperti kehilangan kekuatan, seperti itu. Dari kejadian Rasul Paulus ini, di mana Tuhan melakukan sesuatu kepadanya, dapat kita mengutip beberapa hal, bahwa tidak satupun orang yang dapat melawan kedahsyatan Allah serta kemahakuasaannya. Sehebat apapun kita, hikmat kita, jabatan kita di dunia ini, kita tidak bisa melawan kedahsyatan Tuhan. Dan kita juga tidak satu orang pun orang yang dapat menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada. Buktinya Paulus terjatuh dan rebah di tanah. Dia tidak bisa mengelak. Sehebat apapun kekuasaan seorang tidak mampu melebihi Tuhan Allah. Jadi 3 hal ini bisa kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kecuali Dia berkehendak melakukan sesuatu untuk membuat kita naik, maka kita naik. Jika Tuhan menginginkan kita turun, maka kita akan turun. Seluruhnya itu di dalam kuasa Tuhan. Berikutnya yang ketiga, ialah Tuhan Yesus berkuasa menundukkan seseorang untuk melakukan kehendak-Nya. Ini kejadian yang menyedihkan bagi Paulus ya. Setelah dia bertemu dikelilingi cahaya mancar dari langit, dia mengalami kebutaan. Buta. Dia mengalami kebutaan. Saat dia buta seperti ini, Yesus memerintahkan dan memilih Saulus melakukan pekerjaannya. Yesus berkata, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damaskus. Kisah ini juga menunjukkan bahwa Tuhan dapat mengambil sesuatu yang kita banggakan dan mengembalikan jika Dia mau. Kita ketahui bahwa mata adalah salah satu panca indera yang sangat penting bagi seseorang. Mata bisa membuat kita melihat dunia dengan segala keindahannya.
bisa mendukung kemandirian dan optimisme. Tanpa penglihatan hidup seseorang berada dalam kegelapan. Ya, jadi ketergantungan. Ya, biasanya kalau orang tiba-tiba buta, dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus dituntun. Dan orang seperti itu pasti memiliki kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran dalam setiap langkah, dalam apapun. Dia akan khawatir. Coba kita bayangkan kepada diri kita sendiri. Yang biasa kita bisa melihat, bisa berlari kemanapun, bisa kita melakukan apapun yang kita kehendaki. Tapi tiba-tiba kita buta. Tiba-tiba kita buta. Beda dengan buta dari kecil. Ya. Tiba-tiba kita buta. Seseorang akan merasa putus asa saat mengalami kebutaan yang mendadak. Sehingga dikatakan dalam firman tadi, sampai 3 hari Rasul Paulus tidak mau makan dan minum. Mungkin memakai baju sendiri pun dia tidak bisa. Pergi ke kamar mandi harus dituntun. Makan harus dituntun. Tidak bisa membaca buku bagi orang-orang yang hobi membaca buku. Ini bisa, situasi ini bisa menghilangkan pengharapan kepada seseorang. Segala sesuatu tidak ada lagi yang bisa dilakukannya sendiri. Jatuh ke dalam kegelapan. Di saat seperti inilah hati seseorang merasa tidak jadi apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Ya. Dan tidak dapat melakukan apa-apa pun. Berada di titik nol. Tuhan Yesus melakukan itu kepada Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat melakukan apapun terhadap hidupnya. Lalu Rasul Paulus berdoa, ya, sesuai dengan firman kita baca, berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan seorang yang bernama Ananias untuk mendoakan Paulus sehingga matanya terbuka kembali. Akhirnya Saulus menuruti perintah Tuhan yang telah memilih dia menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Saulus dibaptis, dia memberikan diri dibaptis seperti dalam gambar ini. Lalu dia memberitakan Injil. Ini kedua kalinya saat dia menjadi pemberita Injil. Ya. Dia adalah pemberita Injil yang sangat luar biasa. Dari mana kita bisa melihat kehebatan dari Rasul Paulus yang dipimpin oleh Allah dan Roh Kudus, oleh kehendak Allah memberitakan Injil di seluruh dunia. Sebagian besar dari Perjanjian Baru adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Pertama, sebelum bertobat, dia bernama Saulus. Lalu setelah bertobat, dia bernama Paulus, sang Rasul Yesus Kristus, yaitu Rasul Paulus. Dia menginjil ke seluruh dunia. Kemanapun Tuhan pimpin dia,
Semua orang percaya pada akhirnya mengenal dia sebagai alat Allah penginjil yang luar biasa, ya. Yang sebelumnya adalah penganiaya, seorang yang kejam, ditakuti, ya, oleh murid-murid Tuhan dan jemaat Tuhan. Tadi dikatakan ada Ananias. Ananias sebelumnya sewaktu Tuhan suruh Ananias untuk mendoakan Paulus, sebenarnya Ananias ketakutan, ya. Dia takut. Dia tahu bahwa Saulus ini adalah seorang yang sangat kejam kepada umat Tuhan yang mengikut jalan Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus, kita dari cerita hari ini mendapatkan satu contoh bagaimana Tuhan itu bisa mengubahkan yang jahat sekalipun menjadi seseorang yang baik, penuh kasih dan penuh cinta. Pertama, dia adalah musuh daripada jemaat Tuhan, musuh dari pengikut-pengikut Kristus, musuhnya daripada Yesus sendiri. Kemudian Saulus menjadi Paulus, dia menjadi teman, menjadi sahabat seperjalanan bagi murid-murid Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Dia juga bersaksi dimanapun tentang keberadaan, tentang menceritakan tentang, menyaksikan tentang Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, ya, yang telah mati disesah bukan karena dosanya tetapi karena dosa manusia. Rasul Paulus merasakan kasih daripada Tuhan saat Tuhan memilih dia. Kalau kita dipilih seseorang, kita merasa kita ini seseorang yang dianggap begitu, seseorang yang diperdulikan, disayangi, seperti itu. Rasul Paulus merasakan cinta kasih daripada Tuhan besar kepada dirinya, sehingga Tuhan memakai dia menjadi alatnya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, demikian juga kepada kita. Kita ini juga orang yang dikasihani Tuhan. Perlukah kita berubah? Perlukah kita mengalami perubahan dalam hidup kita? Sebagian orang mengatakan mungkin tidak perlu. Lah, mengapa? Ya. Apakah kita sudah menjadi sesuatu? Ya, memang kita sudah menjadi sesuatu. Tetapi di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat harus lebih diperbaharui. Harus ada perubahan seperti yang dikatakan tadi, ya. Dari mungkin pemarah menjadi lembut, dari yang tidak sabar menjadi sabar. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga mungkin, di dalam masyarakat mungkin, bahkan di dalam negara ini. Ya. 3 hal tadi bisa kita buat menjadi satu pegangan. Salah satunya kita ternyata perlu bertemu Yesus secara pribadi. Itu yang pertama. Ya, kita perlu bertemu Yesus secara pribadi. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati untuk mendapatkan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan kerendahan hatilah kita dapat percaya kepada Tuhan. Dan kita harus mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kebenaran terhadap hidup kita. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak, bagaimana kita harus hidup sebagai istri, bagaimana kita harus hidup sebagai suami, bagaimana kita harus hidup sebagai mahasiswa, bagaimana kita harus hidup sebagai masyarakat sosial. Kebenaran Tuhan memimpin kita terhadap itu.
Jadi kita harus belajar setiap hari akan firman Tuhan sehingga kita bertumbuh dan berubah. Yang terakhir dari firman Tuhan pada hari ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang Dia kehendaki. Jadi bukan yang kita kehendaki. Ya. Tuhan Yesus berkuasa, tidak ada yang dapat menghentikan rencana-rencananya karena Dia lebih berkuasa melebihi mereka yang ada berkuasa di bumi. Jadi kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam kekuasaan Tuhan dan petunjuk Tuhan. Bagaimana kita harus hidup, apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya, Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup mengubahkan orang jahat menjadi orang baik. Terkadang-kadang kita kesal, ya, kesal terhadap orang-orang yang tidak mau bertobat. Di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, teman-teman kita dan lain sebagainya, selalu melakukan kejahatan, menyakiti hati kita. Tapi percayalah, saat kita tidak bisa memberikan pertobatan kepada seseorang, menyuruh seorang bertobat, maka Tuhanlah yang menjadikan dia bertobat. Tuhan yang akan menjadikan orang tersebut bertobat. Kita hanya berdoa. Amin. Yang terakhir, Tuhan Yesus memiliki otoritas untuk memilih orang yang dikehendakinya menjadi alatnya dan Injil dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang terakhir, firman Tuhan pada hari ini kiranya dapat memberkati kita di dalam kehidupan kita untuk menjadi sama seperti Kristus, bertobat seperti yang dilakukan oleh Saulus, menjadi Rasul Paulus yang banyak melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Injil, di dalam penyebaran akan Tuhan, Injil Tuhan di muka bumi. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini Engkau mengajari kami bagaimana kami dapat berubah. Bagaimana Tuhan orang-orang yang kami kasih dapat berubah. Tuhan, itu adalah semua karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk tetap dapat hidup di dalam-Mu, supaya kami selalu mengikuti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih apa yang baik. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami setiap saat, mengingatkan kami di dalam kehidupan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita memberikan persembahan, kita harus memberikannya dengan kerelaan hati kita. Kita harus memberi dengan sukacita karena kita tahu semuanya adalah milik Tuhan. Tapi yang terpenting adalah kita memberikan hati kita, memberikan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Tolonglah kami sepanjang minggu ini Tuhan, agar kami menjalaninya Bapa dengan penuh sukacita, pengharapan akan Engkau. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia-Mu tak
Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami, sehingga kami percaya dari awal hingga selesai kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, baik melalui puji-pujian, kebenaran firman Tuhan, doa yang kami panjatkan, harapan-harapan kami, bahkan hidup kami yang kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini kembali ke tempat kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan, tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan baik, menikmati dan membawa damai sejahtera kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mengucap syukur secara pribadi. Ibadah kita selesai, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.